wabarakatuh. Halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya Gita Pratiwi. Jadi teman-teman, di video kali ini saya akan mengulik sedikit tentang suatu kebudayaan atau suatu kebiasaan yang sering sekali dilakukan di masyarakat di desa setempat saya, tepatnya di Desa Banarjaya, Kecamatan Batanghari, Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung. Ya, jadi teman-teman, mayoritas masyarakat yang tinggal di daerah saya ini atau di desa ini rata-rata bersuku Jawa dan beragama Islam, di mana mereka masih sering melakukan, ya, ketika ada orang meninggal itu masih sering melakukan bisa dibilang dengan acara selamatan yang kita sering dengar. Ini acara selamatan 7 hari, kemudian ada nyatos, nyewu, dan lain sebagainya. Kemudian ada juga teman-teman ketika ada orang hamil, ya, ketika ada orang hamil itu mereka masih melakukan juga acara selamatan. Katanya harus diselamatkan ketika usianya kehamilannya 7 bulan. Ya, mungkin lebih tepatnya lagi atau lebih luasnya lagi kita akan memahami bagaimana kebudayaan atau kebiasaan yang dilakukan oleh masyarakat di desa tempat di desa saya. Oke teman-teman, saya akan mewawancarai mungkin orang ini bisa dibilang dengan orang yang sudah lama tinggal di desa ini dan mungkin sudah tahu lebih banyak mengenai suatu kebiasaan yang dilakukan di desa ini dan apa saja alasan kenapa dilakukan suatu kebiasaan atau kebudayaan tersebut. Iya teman-teman, nah ini namanya, ini Mbah Dusem, tepatnya sih Mbah saya sendiri, ya. Jadi memang beliau ini sudah tahu mengenai bagaimana tradisi atau kebiasaan dilakukan di masyarakat di desa saya ini. Jadi gimana ya Mbah, kira-kira kan di desa ini masih sering dilakukan selamatan ketika ada orang meninggal, itu masih sering dilakukan selamatan, ada selamatan ngitung dino, terus 3 hari dan lain sebagainya. Itu gimana Mbah? Nah, 3 hari itu yang kita ini kan mendoakan yang meninggal supaya dosa-dosanya diampuni oleh Allah. Kalau 3 hari, terus 7 hari juga yasinan, baca yasin, juga mendoakan yang meninggal supaya dosa-dosanya diampuni, dapat tempat yang layak. Terus 40 harinya juga baca yasin, kita mendoakan supaya dosa-dosanya meninggal diampuni, dapat tempat yang baik. Terus habis 1 hari, terus 100 harinya juga baca yasin, mendoakan lagi supaya dosanya meninggal diampuni, supaya tempatnya yang layak. Terus sudah 100 hari, terus 1 tahun. 1 tahun itu baca yasin lagi, mendoakan supaya dosanya diampuni dosa-dosanya. Terus 1 tahun, terus 2 tahun. 2 tahun itu ya baca yasin lagi, kita mendoakan yang meninggal supaya dosanya diampuni dosa-dosanya, supaya tempatnya dapat yang layak. Terus 1000 harinya baca yasin lagi, mendoakan lagi supaya diampuni dosa-dosanya yang meninggal, supaya dapat tempat yang baik. Itu kalau orang meninggal kita mendoakanlah, secara kita kan orang Islam wajib mendoakan yang meninggal. Itu ya Mbak. Oh ya, jadi gitu ya teman-teman, kenapa kalau tradisi atau kebiasaan di desa ini ketika ada orang meninggal itu ada rentang waktunya dan mereka ini melakukan suatu kebiasaan dengan acara selamatan yang biasanya diisi dengan yasinan. Kenapa diisi dengan yasinan? Karena maksud mereka ini supaya mendoakan yang meninggal dunia tersebut, sehingga biar diampuni dosanya, biar dilapangkan kuburnya, diterima amal pahala dan lain sebagainya, dan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena kata Mbahnya sendiri itu, karena kita sebagai umat Islam itu memang wajib mendoakan sesama muslim. Begitu ya, Mbak? Ya. Oke. Kita lanjut teman-teman. Di sini juga masih sering dilakukan ketika ada orang hamil 7 bulan itu dilakukan acara among-among ya Mbak, atau selamatan. Among-among. Jadi kita akan mengulik lagi lebih lanjut dengan Mbak Dusem, kan Mbak? Ya, kalau orang hamil itu 7 bulan ya bikin among-among supaya ibunya dan bayinya sehat. Itu kalau 7 bulan. Dan itu tambahannya bikin lotisan, kan orang hamil. Terus tambah rebus-rebusan itu singkong, apa ubi, apa itu tambahannya.
kalau orang hamil 7 bulan. Ya itulah supaya sehat itu jam bayinya, justru melahirkannya lancar. Ya, Ya. Jadi itu teman-teman, kenapa ketika ada orang hamil ya 7 bulan itu dilakukan among-among, dan biasanya among-among ini isinya beda dari yang lain. Isinya ada rebus-rebusan seperti ubi, singkong, dan lain sebagainya. Terus ada petisan. Biasanya kan kalau orang hamil itu kan pengennya petisan gitu ya, seger-seger, jadi dimasukkan juga di among-among itu. Kenapa dilakukan ini? Karena dengan maksud supaya janin sama ibunya itu selamat dua-duanya gitu, ketika melahirkan juga lancar gitu ya Mbah ya. ya betul. Oke, kita lanjut ke yang ketiga. Perkawinannya di daerah di sini tuh gimana Mbak? Pernikahannya? Pernikahan zaman dulu apa Ya. sekarang? Ya kalau sekarang kan sudah mulai biasa ya Mbak ya. Biasa aja gitu Ya, kan. biasa. Kalau yang dulu gimana Mbak? Kalau yang dulu kan ada mbak dukunnya, dia dandani dipaesi itu. Kalau udah itu terus udah rampung akan nikah itu, terus zaman dulu terus maju gelar tikar sama mbah dukunnya tadi. Terus yang temanten perempuan duduk, yang temanten laki-laki berdiri. Itu zaman dulu, bawa uang yang kerjikan itu ditaruh sapu tangan, terus yang megang temantennya laki-laki, yang menerima temantennya yang duduk tadi diterima, dikutur-kutur sama mbak dukunnya gitu. Itu maksudnya biar apa ya Mbak, kok misalnya dikasih Kutur-kutur sama dulu gitu? ya, katanya rezekinya biar banyak. Yang menerima kan temanten putri, caranya mantennya laki-laki itu yang cari. Terus katanya dulu tuh dikasih rezeki itu ke temanten perempuan, itu rezekinya biar lancar. Itu zaman dulu Gitu. ya. Ya jadi itu teman-teman, kenapa saya ambil contoh dari adat pernikahan yang dulu, karena dari sekarang, di zaman sekarang ini pernikahannya sudah mulai biasa, sehingga di masyarakat sini itu mulai tidak menggunakan suatu adat yang biasa dilakukan. Nah ini ketika kita mengulik sedikit tentang pernikahan di zaman dulunya, kenapa ketika dilakukan suatu pernikahan itu sang pengantin prianya itu istilahnya mengucurkan gitu ya Mbak ya, koin-koin ke bawah, kemudian yang menerima itu yang pengantin wanitanya, karena dimaksudkan supaya rezekinya itu lancar. Karena kan ketika suatu rumah tangga itu kan yang mencari nafkah adalah suaminya ya Mbak ya, kemudian yang menerima kan yang istrinya. Jadi begitu teman-teman, kurang lebih suatu kebiasaan atau kebudayaan yang dilakukan di masyarakat daerah setempat ini ya Mbak ya. Oke, itu saja teman-teman. Oh ya Mbak, kalau di sini pernah ada konflik ya sih Mbak? Konflik masyarakat atau gimana gitu? Mengenai adatnya atau apanya itu nggak pernah Mbak? Enggak tuh, Enggak ya? mbak nggak tahu kalau itu. Kalau ya tahu yang muda-muda, Iya. mbak udah tua nggak tahu. Kalau kayak yang di Mesir itu kan misalnya ada apa konflik perebutan wilayah atau apa adatnya gitu nggak ya Mbak? Enggak. Oke, mungkin itu saja ya teman-teman penjelasannya. Kita juga sudah mewawancarai Mbah Gisem. Terima kasih ya Mbah. Ya, sama-sama. Oke, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Saya kiri billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.